Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang insyaallah kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda bangsa kita ini. Dua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau junjungan kita Habib Ana wa Nabi Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi perkuliahan itu kita, yaitu fungsi dan manfaat media pendidikan ya. Jadi dalam suatu proses belajar mengajar ya, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar ya dan media pembelajaran ya. Kedua aspek ini tentunya saling berkaitan ya. Pemilihan salah satu metode mengajar tentunya akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai ya. Meskipun masih ada beberapa aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media ya, antara lain tujuan pembelajarannya, jenis tugas-tugasnya, dan respon-respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung ya. Dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswanya juga berpengaruh ya. Meskipun demikian ya, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, terus kemudian kondisi ya, lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh pendidik ya, oleh seorang guru ya yang ada di kelas itu ya. Hamalik ya mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar ya mengajar, dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru ya, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar ya. Kemudian membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa ya. Jadi penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan ya. Proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada saat itu sangat berpengaruh sekali ya, dengan media-media yang disiapkan sebagai perlengkapan pembelajaran ya. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa ya, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman ya, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya ya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi ya. Jadi proses belajar mengajar ini informasi yang kita sampaikan kepada siswa sederhana tapi isinya sangat padat ya. Jadi ini tujuan dari mempersiapkan media pembelajaran itu. Selain dengan uraian ini ya, Yunus dalam bukunya At-Tarbiyatu wa Ta'lim ya mengungkapkan yang artinya sebagai berikut ya, bahwasannya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman ya. Orang yang mendengarkan saja tidak sama tingkat pemahamannya dengan dan lama bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat atau melihat dan mendengarkannya. Jadi melihat itu akan lebih lama bertahan di ingatan kita daripada kita hanya mendengarkan ya. Yang lebih bagus kita melihat dan mendengarkan itu ya. Terus kemudian Ibrahim ya menegaskan bahwa media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira ya bagi murid-murid dan memperbarui semangat mereka ya. Jadi media pembelajaran ini sangat memberi motivasi untuk mereka belajar ya. Jadi media ini mempunyai fungsi yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu Anda sebagai calon guru atau nanti sebagai seorang guru ya harus betul-betul menyajikan materi dengan media-media yang mudah untuk mereka pahami ya.
Kemudian media ini membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan proses pembelajaran ya. Jadi dengan adanya media ini diharapkan ya suasana belajar mengajar itu menjadi hidup ya, tidak pasif ya, semua aktif. Nah, kemudian ilmuwan barat yaitu Levy dan Lenz ya pada tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran ya, khususnya media visual, yaitu ya yang pertama fungsi atensi ya, yang kedua fungsi afektif ya, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris ya. Jadi yang pertama adalah fungsi atensi ya. Jadi fungsi atensi ini ya pada media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual ya yang disampaikan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi atau membosankan ya oleh mereka ya, sehingga mereka tidak memperhatikannya ya. Media gambar misalkan ya, khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead proyektor ya, dapat menerangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima ya. Dengan demikian kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar ya. Jadi overhead atau proyektor di sana ya yang biasa kita pakai itu bisa menambah motivasi mereka. Terus kemudian selain dia mendengarkan, juga secara visualisasi mereka melihat, makanya itu akan mempertahankan atau membuat lama ya mengingat mata pelajaran mengingat pelajaran yang disampaikan. Yang selanjutnya selain fungsi atensi ada yang namanya fungsi afektif ya. Dalam dalam intelijensi setiap manusia itu ada intelijensi kognitif, afektif, serta psikomotorik, dan yang kita bahas ini adalah afektif ya. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ya, ketika belajar ya, atau ketika membaca. Jadi teks-teks yang bergambar itu memiliki daya tarik tersendiri buat siswa ya. Jadi gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa ya. Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras ya. Nah, itu fungsi afektif. Yang selanjutnya selain afektif ada fungsi kognitif ya. Jadi media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual itu ya, atau yang disebut dengan gambar ya, dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar ya. Jadi fungsi kognitifnya ada di sana ya. Jadi fungsi kognitif ini sangat membantu siswa untuk tujuan memahami dan mengingat informasi ya, pada pesan yang terkandung di dalam gambar. Jadi gambar itu seperti apa dan pesannya, nanti pesan-pesan yang dapat diperoleh apa baru kita jelaskan ya. Itu fungsi kognitif. Terus kemudian yang keempat adalah fungsi kompensatoris ya. Jadi media pembelajaran ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks ya untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali ya. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan ya siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbalistik ya. Selanjutnya media pembelajaran ya, menurut Kem Dayton ya pada 1985 ya, dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan ya, atau kelompok ya, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama memotivasi minat atau tindakan ya. Jadi tindakan ini atau minat atau motivasi ini ya, atau minat dari motivasi ini
dapat ditumbuhkan karena adanya media pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak monoton ya. Pembelajaran itu perlu banyak kreasi ya, inovasi ya, terus efektif dan efisien ya, dan seterusnya ya, yang sudah kita bahas ya, bahwa pembelajaran itu harus pembelajaran yang aktif, komunikatif, interaktif ya, menyenangkan, gembira dan berbobot, atau yang disebut dengan paikom gembrot gitu. Ya, yang kedua, menyajikan informasi ya. Jadi media yang kita gunakan itu sudah cukup mewakili informasi yang akan kita sampaikan. Ya, jadi tidak perlu Anda teriak-teriak ya, apalagi Anda jurusan pendidikan guru madrasah ya, ibtidaiyah, yang anak-anak kecil itu sangat mudah sekali untuk kita bawa ke alam hayalan melalui media-media itu ya. Terus dia akan tertarik dengan media-media itu, sehingga media-media itu kita hanya menyampaikan sedikit saja mereka sudah bisa menerima ya, karena memang lebih kepada visualisasi ya daripada ke audio ya. Untuk anak ini lebih ke visualisasi, gambar-gambar itu lebih efektif ketimbang Anda berceramah ya, kalau sekelas-kelas anak ya. Yang ketiga adalah memberi instruksi. Jadi gambar ini memberikan media ini memberikan satu instruksi ya, yang secara tidak langsung itu mengkondisikan mereka untuk mengkondisikan dirinya untuk belajar dari media-media yang sudah kita siapkan. Untuk memenuhi fungsi motivasi ya, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan ya. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau mendengar untuk bertindak ya, turut memikul tanggung jawab ya, melayani secara sukarela ya, atau memberikan sumbangan material ya. Jadi pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai dan emosi mereka ya. Kemudian untuk tujuan informasi ya, media pembelajaran ini dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa ya. Jadi isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum ya, berfungsi sebagai pengantar ya, ringkasan laporan ya, atau pengetahuan latar belakang ya. Jadi penyajian dapat pula berbentuk hiburan ya, kemudian drama ya, atau teknik motivasi ya. Jadi ketika mendengar atau menonton bahan informasi ya, para siswa ini bersifat pasif ya. Partisipasi yang diharapkan dari siswa hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara mental ya, atau terbatas pada perasaan tidak senang ya, atau netral atau senang ya. Jadi media ini berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi ya. Materi sendiri harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis ya, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar ya, agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif ya. Di samping menyenangkan ya, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan ya, dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa ya. Berbagai manfaat media pembelajaran ya, ini telah dibahas oleh banyak ahli ya. Kemudian menurut Kem dan Dayton ya, meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan ya penggunaan media pembelajaran ini ya, penerimanya serta pengintegrasiannya ke dalam program-program pengajaran berjalan amat lambat ya. Mereka mengemukakan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bahan integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung ya,
Itu dapat diuraikan ya di bawah ini ya. Yang pertama ya, penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang pertama ya, jadi setiap pelajaran yang melihat atau mendengar penyajian melalui media ini menerima pesan yang sama. Jadi meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda ya, dengan penggunaan media ragam, hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian ya. Terus kemudian latihan-latihan ya, terus kemudian aplikasi yang lebih lanjut ya. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Jadi media ini dapat diasosiasikan sebagai penarik ya perhatian ya, dan membuat siswa tetap terjaga ya dan memperhatikannya ya. Jadi kejelasan ya dan keruntutan pesan ya, daya tarik atau imajinasi yang menimbulkan yang berubah-ubah ya, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan, menyebabkan siswa tertawa dan berpikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif ya, dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa ya, umpan balik dan penguatan ya, stimulus dan respon ya. Yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak ya, dan kemungkinannya ya dapat diserap oleh siswa. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu menjabarkan satu persatu ya untuk anak sekelas madrasah ibtidaiyah ya, kecuali untuk mahasiswa itu memang perlu dilatih, atau SMA ke atas lah ya, madrasah aliyah ke atas itu anaknya perlu latihan verbalistik ya, selain daripada dia memahami apa isi materi. Jadi Anda sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, media ini sangat penting sekali ya, penting sekali untuk dikembangkan ya. Anda untuk mengembangkan ini ya karena sangat berdampak signifikan dengan proses belajar mengajar. Baik. Selanjutnya yang kelima, jadi kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik ya, spesifik dan jelas. Jadi kualitas hasil belajar ini dapat ditingkatkan ya karena integrasi yang baik ya, spesifik dan jelas ya, dari gambar ya sebagai media dan dapat mengkomunikasikannya elemen pengetahuan ya. Itu yang kelima. Sementara yang keenam, pembelajaran ini dapat diberikan ya kapan dan di mana ya saja yang kita inginkan atau yang kita perlukan ya, terutama jika media pembelajaran ini dirancang untuk penggunaan secara individu ya. Jadi pembelajaran itu bisa secara individu ya, visualisasi atau audio itu bisa secara individu dan bisa secara kelompok ya. Yang ketujuh ya, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan tahap proses belajar dapat ditingkatkan. Jadi proses belajar media pembelajaran ini dapat meningkatkan ke motivasi siswa. Ya, yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif ya. Jadi beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang ya mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada
aspek yang lebih penting ya, yang dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. Jadi guru itu tidak perlu aktif. Jadi enggak teacher centered. Di sana ada istilah student centered. Jadi yang lebih aktif itu adalah siswa, bukan guru. Guru itu sebagai konsultan dan penasihat saja. Selain daripada itu ya, Dell juga mengemukakan bahwa bahan-bahan audiovisual ini dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi hubungan guru dan siswa tetap merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan modern saat ini ya. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media apa saja agar manfaatnya dapat terrealisasi. Adapun manfaat-manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas ya. Jadi satu sama lain itu saling pengertian ya, dan mempunyai simpati ya. Yang kedua, membuahkan perubahan signifikan ya, tingkah laku siswa. Jadi media ini dapat menumbuhkan atau membuahkan ya, perubahan yang signifikan pada tingkah laku siswa itu sendiri. Yang ketiga ya, menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa ya. Terus kemudian yang keempat ya, membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa ya. Yang kelima itu membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa ya. Yang keenam ini mendorong pemanfaatan yang bermakna ya dari mata pelajaran dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya hasil belajar. Kemudian yang ketujuh, memberikan umpan balik ya, yang diperlukan, yang dapat membantu siswa menemukan seberapa banyak sih yang telah mereka pelajari ya. Sementara yang selanjutnya ya, melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman itu, konsep-konsep yang bermakna dapat dikembangkan ya. Jadi walaupun tidak terjun secara langsung, kita buat mereka seolah-olah terjun dalam dunia gambar atau visual yang kita siapkan ya. Yang kesembilan itu memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembelajaran non-verbalistik dan membuat generalisasi yang tepat ya. Kemudian yang terakhir, yang 10 itu meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa butuhkan jika mereka membangun struktur konsep dan sistem gagasan yang bermakna. Selanjutnya, Sujana dan Rifa ini mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Setidaknya ada 4 ya. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Jadi pembelajaran yang dilakukan menggunakan media pembelajaran ya akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya ya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi ya, jadi tidak monoton ya. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru ya. Jadi tidak ceramah saja ya. Terus kemudian hal ini ya berdampak pada siswa menjadi tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga ya, tidak teriak-teriak melulu ya. Apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran ya. Jadi sehari itu misalkan jenengan sampai dengan 6-7 jam ya, Anda tidak teriak-teriak melulu ya. Itu akan mengurangi daripada energi dari seorang guru ya. Yang keempat ya, dampaknya adalah siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian dari guru. Jadi mereka aktif ya. Ini yang saya sebut tadi student centered ya.
Tetapi juga selain daripada itu ya, aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan ya, dan lain-lain itu lebih bisa diterapkan ketimbang Anda hanya berbicara dan ceramah ya. Ini untuk seorang guru ya. Ya, dalam Encyclopedia dan Educational Research ya, yang dikutip oleh Hamalik ya, merincikan manfaat media pendidikan itu setidaknya ada 7 ya. Yang pertama ya, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir ya. Oleh karena itu mengurangi verbalisme. Jadi mereka media itu meletakkan dasar-dasar yang real, yang konkret ya, untuk berpikir ya. Jadi pemikiran itu dibawa ke arah yang konkret ya. Oleh karena itu lebih mengurangi verbalisme ya. Ceramah guru, verbalistik guru itu lebih diminimalisir ya. Kita verbalnya hanya untuk mengarahkan saja. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Jadi siswa itu akan lebih tertarik tentunya ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar ya. Jadi dasar-dasar penting perkembangan pembelajaran itu bisa disampaikan pesannya melalui media ya. Oleh karena itu membuat pelajaran ini lebih mantap. Yang keempat ya, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa ya. Yang kelima itu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu ya, terutama melalui gambar-gambar yang hidup ya. Jadi seperti sedikit beranimasi lah ya, sedikit beranimasi. Nomor yang keenam adalah membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa ya, dapat membantu tumbuhnya pengertian itu ya. Yang yang ketujuh, yang terakhir ya, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain ya, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Jadi memberikan pengalaman ini ketika kita sudah menggunakan media gambar ya, audio atau visual ya, ketika kita memang membutuhkan anak ini harus terjun ke kebun atau ke sawah, kita ambilkan gambar-gambarnya saja, itu sudah lebih membantu ketimbang dia harus terjun ke ladang dan ke sawah. Dan ini akan meminimalisir bahaya daripada mereka dari binatang-binatang buas ya, terus kemudian dari kotor-kotor ya, terus kemudian dari dan seterusnya. Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas ya, tentunya dapatlah disimpulkan ya beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar ya. Yang diantaranya adalah yang pertama setidaknya ada 4. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi ya, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang pertama. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Terus kemudian interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Terus kemudian yang ketiga, media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu ya. Yang keempat ya, ini media pembelajaran dapat memberikan kesamaan ya, pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka ya, serta kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat ya, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata ya, kunjungan-kunjungan ke museum atau ke kebun binatang ya. Terus yang ketiga, ini yang keempat tadi, yang jelas yang ketiga perlu dibahas ini ya, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu ya. Setidaknya yang pertama, pada objek dan benda ya, yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model-model yang lain ya.
Ya, jadi benda misalkan sapi, daripada Anda memasukkan sapi dalam gelas, ya lebih baik Anda membawa gambar sapi, ya, terus kemudian gajah dan seterusnya ya, atau benda-benda yang lebih besar ya. Terus yang B, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, dan gambar. Jadi overhead ini ya secara visual bisa memperbesar juga ya. Jadi gambar-gambar itu terlalu kecil daripada Anda mempersiapkan mikroskop, terus mikrobanya bagaimana, terus kemudian kuman-kumannya bagaimana ya. Lebih baik langsung saja menggunakan gambar ya. Kecuali nanti pada waktu praktikum atau pada waktu-waktu tertentu kita menggunakan yang aslinya ya. Yang C, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide, di samping secara verbal. Jadi seperti gerhana matahari, gerhana bulan ya, terus kemudian adanya angin topan ya, terus adanya bintang berekor ya, terus adanya bintang-bintang yang terjadi pada ratusan tahun ya, itu bisa ditampilkan melalui video atau film. Jadi kita nggak usah menunggu kapan akan hadirnya kejadian-kejadian yang terjadi pada puluhan bahkan ratusan tahun sekali itu. Terus yang D, objek ataupun proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide ya, simulasi dan simulasi pada komputer. Jadi ini tidak perlu Anda mempersiapkan ya susah payah bagaimana peredaran darah manusia ini. Kita cukup tampilkan videonya saja yang sudah ada ya. Biasanya di dalam buku-buku atau video-video pembelajaran itu sudah ada, apalagi kita sekarang daring, tinggal set aja sistem peredaran darah manusia itu nanti keluar sendiri. Nah, di situ bisa kita manfaatkan ya. Yang E ya, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Jadi yang membahayakan seperti bisa ular ya, kita menjelaskan tentang bisa ular ya. Terus kemudian bagaimana ular itu bisa menyemburkan bisanya ya, supaya kita tidak tersembur dengan dengan betul-betul disemburkan ya. Kita lebih baik menggunakan simulasinya saja ya. Yang terakhir, peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi ya, kita nggak perlu lihat langsung ya, kita lihat videonya saja ya. Terus kemudian proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama itu kan seperti proses kepompong itu kan menjadi kupu-kupu ya, metamorfosis itu ya, dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman video atau yang disebut dengan time lapse untuk film ya, video, slide, dan simulasi komputer. Jadi kita edit ya, kalau kepompong itu kan biasanya berhari-hari ya, videonya kita ambil, setelah kita ambil nanti kita edit ya, kita percepat ya, misalkan dia 3 hari menjadi setengah jam atau menjadi 1 jam, itu kan bisa, itu menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ya di Google Play itu. Nah, jangan tinggal download aja, itu bisa. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Tentunya banyak kelemahan ya dalam media daring ini, tidak seperti kita bisa bertemu berdiskusi ya. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Pada Allah saya mohon ampun ya. Jangan lupa absen ya, tulis nama Anda di kolom komentar. Terus kemudian kalau ada pertanyaan ya, nanti ditulis juga di bawahnya ya, untuk absensi, kehadiran, dan nilai keaktifan Anda itu. Yang terakhir ya, Anda harus merangkum setidaknya 1-2 lembar lah ya. Syukur bisa lebih, nggak masalah, dari apa yang saya sampaikan ya. Dan yang terakhir saya dalam pembahas ini saya menggunakan bukunya dari Profesor Dr. Azhar As'ad MA ya. Jadi media pembelajaran di sana ini cukup representatif untuk menjadi satu rujukan ya. Kalau jenengan punya bukunya sendiri ya silahkan dirangkum lewat bukunya. Kalau enggak ya jenengan
silahkan rangkum ya apa yang saya katakan ini. Baik, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.